Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan kali ini kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 23. Dan hari ini kita bisa melihat ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Amin buat firman Tuhan. Kita bisa melihat di sana sebuah larangan, janganlah kita melibatkan diri terlibat dalam kebanyakan orang. Jadi banyak sekali orang-orang melakukan hal demikian untuk mencapai sesuatu dengan melakukan bermacam-macam cara, termasuk menghalalkan hal-hal yang berdosa menjadi sesuatu yang halal sepertinya menurut pola pikir manusia. Dan Alkitab menjelaskan jangan engkau turut kebanyakan orang terlibat di dalam perkara-perkara seperti itu. Larangan yang pertama adalah larangan untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk tindakan kejahatan. Ini penting buat kita simak bersama-sama, karena hari-hari ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, hari-hari yang memang Alkitab katakan penampian buat kita. Ada banyak kekurangan, ada banyak kemiskinan, ada banyak mungkin kita bisa melihat hal-hal fenomena yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Dan hal demikian memunculkan orang untuk mempunyai ambisi-ambisi tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu. Dan tidak jarang juga orang bisa menghalalkan bermacam-macam cara. Firman Tuhan datang buat kita hari ini, janganlah kita terlibat dalam sebuah persekongkolan, kolaborasi dengan beberapa orang untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan untuk mencapai sesuatu tadi. Dan tentu buat kita, bagaimana kita semua jangan juga menjadi saksi dusta dari sebuah tindakan kejahatan. Bapak Ibu saya kasihi, ini sangat keras buat kita, bahwa kita harusnya menjadi saksi Kristus. Kita harusnya bersaksi kepada dunia tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang karya Tuhan yang besar bagi setiap kita. Bagaimana Dia menolong Anda dan saya, bagaimana Dia melepaskan kehidupan kita dari jurang maut kepada hidup yang kekal. Itu harusnya menjadi sebuah kesaksian buat kita. Bukannya kita menjadi saksi dari sebuah kejahatan yang ujung-ujungnya hanya untuk kepuasan diri kita masing-masing. Alkitab menjelaskan jangan kita menjadi bagian dari hal-hal demikian. Lalu bagaimana kita bisa memutarbalikan hukum, bahkan aturan. Ini sebuah tindakan kejahatan juga yang perlu kita waspadai. Jangan kita menjadi orang-orang yang menentang hukum, bahkan seringkali kita memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Kita memutarbalikan hukum yang harusnya kita takut kepada hukum, tapi sebaliknya kita meringankan dari sebuah aturan itu. Apalagi kalau berbicara mengenai firman Tuhan. Ini firman yang hidup, ini firman yang nyata, yang berlaku bagi setiap kita. Jangan kita mengurangi, bahkan meringankan dari hukum itu tentang sebuah nilai yang baik, yang harusnya kita tunduk, kita respek, kita hormat kepada hukum itu, dan kita perlu menghormatinya. Saya percaya orang yang tunduk kepada hukum, orang itu akan hidup karena kebenaran, dan orang itu akan mendapat berkat dari Tuhan sendiri yang mempunyai hukum itu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, merenungkan firman Allah ini, dan kita mau menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kebenaran bisa kami terima hari ini. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bisa menegakkan kebenaran dimanapun kami pergi dan berada. Dalam posisi apapun kami ada hari ini, kami berdiri menegakkan kebenaran dan berdiri menjadi saksi Tuhan kepada dunia, bukan menjadi saksi kejahatan. Kami juga harus tunduk kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan menyelaraskan diri kami dengan firman dan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami lebih lagi untuk mengerjakan hal-hal yang sorga mau kehendaki bagi kami perbuat selama kami ada di dalam muka bumi ini. Terima kasih Roh Kudus, engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Kami menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.